makasih udah klik video ini dan kalian kembali lagi di konten Sebat. Mungkin ini konsep baru dari konten Sebat, dimana aku bakal cuma ngomongin satu topik nggak kayak biasanya, dan aku bakal kasih kayak klip-klip video gitu yang bisa kayak mendasari omonganku gitu, biar ya nggak cuma opini liar gitu deh. Oke, langsung to the point, langsung aja deh. North Korea. Well, we begin this morning with breaking news out of North Korea. North Korea. Di video ini aku bakal menjelaskan beberapa fakta dari Korea Utara dan agak beda dari YouTube yang lainnya yang biasa cuma bahas tentang nuklir, kelaparan gitu-gitu, dan itu sangat membosankan gitu ya. Ini bahas hal-hal yang ternyata kayak salah satunya mungkin di sana ternyata ada pemberontak gitu. Dan mereka punya camp di Rusia gitu. Mungkin itu salah satu beberapa cuplikannya. Oke, tapi sebelum mulai mungkin aku kasih pendapat pribadi dulu ya, harus sembara di akhir sih harusnya nih. Menurutku sendiri, meskipun Korea Utara ya dengan tanpa mengesampingkan pelanggaran HAM-nya atau ya sanksi internasional dan lain-lain gitu, betapa korupnya negara itu, tapi menurutku pribadi Kim Dynasty termasuk hebat gitu ya, dalam artian mereka bisa melihat kayak diktator sebelumnya gitu yang udah runtuh gitu, kayak Saddam Hussein, terus Muammar Gaddafi, mereka udah hancur gitu, tapi Kim tetap masih gila-gila. Itu menurutku keren sih itu, dan nggak mudah gitu. Oke. Oh, sebelumnya aku bakal jelaskan mungkin video ini apa. Aku nggak pakai teks. Hen, kamera mati kan? Tolong lihatkan kan? Oke, mungkin tapi sebelum bahas faktanya, mungkin bahas sedikit sejarahnya gitu ya. Mereka tentang Korea Utara menurut setauku gitu ya, setelah aku belajar dari dokumenter gitu. Korea Peninsula semenanjung Korea awalnya adalah sebuah kerajaan gitu ya, sebelum dianeksasi oleh Jepang kalau nggak salah, koreksi kalau misalnya salah. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Soviet mengambil bagian dan dibatas oleh, aku lupa perbatasannya berapa lintang bucurnya gitu, cuman intinya jadi perbatasan mereka jadi DMZ. Selama Perang Dingin, setelah Perang Dunia Kedua, ternyata Korea Utara awalnya ingin menyerang Selatan, tapi oleh Stalin kurang direstui, mungkin akhirnya tidak tahan diri, dan pada tahun 1950 sampai 1953 akhirnya pecah perang Korea yang diawali oleh invasi dari Korea Utara menuju Korea Selatan, dan itu lumayan berhasil sih kalau kalian lihat dia punya grafik itu. Tapi akhirnya pasukan US dan sekutu-sekutunya berhasil memukul mundur sampai di perbatasan Cina, dan sampai di Cina akhirnya Cina memberikan bantuan lagi, dan itu keren sih. Maksudnya aku ngerasa kayak jarang-jarang gitu ketika Soviet dan Cina bisa bersatu untuk membantu sebuah negara gitu. Nggak tahu kalau negara yang lainnya, mungkin kalau Vietnam sih nggak tahu ya. Aku pernah nonton dokumenter dokumenter gitu, ternyata Mao Zedong kurang mendukung, tapi nggak tahu, who know gitu. Aku sangat terbuka misalnya kalian ngerasa kayak aku beda gitu atau gimana. Mungkin aku juga sangat nonton dokumenter. Oke, langsung tuduh faktanya aja mungkin ya. Korea Utara dulunya adalah sebuah negara yang sangat kaya ya, pada awal-awal tahun 60-an. Setelah perang kan mereka hancur total itu, dibombardir oleh US. Mereka dapat bantuan dari Soviet dan juga Cina, sesama negara dari komunis. Aku juga kaget pertama lihat fakta ini, bahwa ngerasa kayak ngelihat sekarang gitu ya, Korea Utara terutama kayak sangat tertinggal, sangat miskin. Apalagi kalau kalian lihat rare footage gitu dari North Korea, sungguh rasanya kayak menyedihkan gitu. But ya itulah, ternyata aku tahu juga ternyata dulu mereka negara yang cukup maju dan berkembang, bahkan melebihi Korea Selatan pada masa itu dengan militernya dan perkembangan ekonominya gitu, perkembangan pembangunan setelah perangnya gitu. Tapi ternyata mungkin itu ya, dunia bisa berputar. Fakta selanjutnya baru aku tahu juga ternyata di Korea Utara ada pemberontakan, maksudnya ada kelompok pemberontak gitu, dan aku baru tahu karena aku dulu ngerasa kayak di situ nggak ada yang ngelawan gitu dalam kelaparan dan penindasan mereka, tapi nggak ngelawan gitu. Ternyata ada, dan namanya aku lupa, mungkin aku kasih lihat klipnya gitu. One day, I met with somebody who runs this anti-government underground organization called Freedom Youth League. One of their strategies was to distribute imported videotapes. These were ordinary movies that showed North Koreans how prosperous people in the outside world are, and hopefully make them question whether their leadership is telling them the truth. Dan setelah aku cari tentang kelompok ini entah di Wikipedia atau di YouTube juga nggak ada gitu ya. Aku ngerasa kayak mungkin organisasi ini udah mulai nggak terorganisir.
Tapi sebenarnya itu cukup mengejutkan bahwa ternyata ada pemberontakan di sana pada masa presidennya bukan masa pemimpinannya Kim Jong Il, Kim Jong pendiri kan Kim Il Sung pendiri Kim Jong Il pada masa pemimpinan Kim Jong Il. Aku juga cukup kaget. Dan ternyata kalau misalkan untuk rare footage gitu ya pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, masa kelaparan itu wah gila sih itu. Kayak banyak sekali rare footage yang kayak mengejutkan kalau aku pribadi ya, kayak ternyata ada gitu kayak penyelundupan atau apa gitu, dan itu keren sih itu. Keren sih, aku baru pertama lihat dan lumayan excited gitu. Inside North Korea, a man is putting up a poster. It says, "Bring down Kim Jong-il. He has killed everyone who stood for democracy. Why should we starve and die in poverty? People rise up and fight for freedom." Aku juga dulu pernah mikir bahwa di sana jelas ada pemberontakan, tapi mungkin ada yang melawan mungkin masuk di camp kerja gitu ya. Cuman aku lebih kaget lagi ternyata mereka punya camp kerja di Rusia, dan gak cuma satu, ada banyak gitu kan, walaupun ada beberapa yang sudah terbengkalai. Jadi pas aku nonton dokumenter dari Vice, mungkin aku bakal kasih lihat klipnya juga. Oh my god, it's completely been cleared. Pas ngeliat fisika mereka jujur aja kayak lumayan kayak kasihan gitu ya, jelas lah, karena kayak mereka dengan kerjanya yang kerja kayu dengan yang lumayan berat gitu, tapi fisika mereka kayak jujur aja kayak kurang sehat gitu. Tapi suatu fakta juga bahwa ternyata North Korea punya camp kerja di Rusia itu lumayan mengejutkan buat aku pribadi. Jadi kayak wow, walaupun memang sih mereka Cina Rusia Korea kan kayak segitiga penentang US, tapi keren. Mungkin kayak kalian udah banyak tahu juga ya, kayak ternyata warga Korea Selatan atau pelarian dari North Korea yang berhasil sampai di South Korea, ternyata mereka sering ngirimkan reunifikasi. Walaupun kayaknya ada sih kemungkinan, tapi kayak berat banget sih kelihatannya. Dan ini aku juga baru tahu ya, ternyata di DMZ tuh antara North Korea dan South Korea tuh mereka saling kayak unjuk gigi gitu loh. Kayak salah satunya North Korea pernah membuat desa palsu gitu, mungkin desa propaganda bisa dibilang ya. Di sisi lain juga South Korea dia punya speaker besar gitu buat udah nggak kayak manasi nggak kayak meneriakkan bahwa dinasti Kim keburuk-keburukannya gitu. Semuanya yang disembunyikan oleh dinasti Kim tuh diungkap di speaker itu, lagu-lagu K-pop juga, kayak berita-berita juga. Dan aku baru tahu itu, dan besar gitu dia punya speaker dan jangkauannya tuh lumayan gitu. Aku juga baru tahu itu, mungkin bakal lihat klipnya juga. Dan wow, karena awal aku ngerasa kayak DMZ itu cuman kayak sebuah perbatasan yang dijaga oleh banyak tentara gitu loh, walaupun secara mereka sebenarnya masih berperang juga gitu kan. Tapi kayak mengetahui bahwa fakta ternyata ada speakers itu tuh kayak wow, ternyata ada konfrontasi juga gitu. North Korea Utara sudah terbukti beberapa kali melakukan penyelundupan, salah satunya narkoba ke Australia, dan juga berjualan narkoba di Cina. 물건이죠. 네. 변방 부대에다 한 400~500원씩 던지고 며칠에 한 번씩 왔다가. To prove it's the real thing, he even shows us his North Korean ID card. Aku nggak tahu ini bakal, tapi kayak real sih kelihatannya, karena nggak cuma satu atau dua video yang kasih keterangannya, ternyata ada banyak gitu. Dan pendapat pribadiku sendiri tentang North Korea, aku udah ngomong tadi ya, tapi jujur dalam hati aku ada sih niatan kayak pengen ke North Korea gitu ya, karena kayak ngerasa setiap aku ngeliat video-video orang yang kesana walaupun didampiri tour guide dan rutenya sudah diatur, tapi ya setiap ngeliatnya tuh kayak mereka tuh kayak suatu negara yang udah nggak kayak dibekukan oleh waktu gitu. Ketika di luar sudah berkembang maju masuk abad 21, tapi mereka masih tertahan di tahun 80-an gitu dengan segala kesederhanaan dan ketertinggalannya gitu. Dan aku sangat tertarik sama negara itu, bahkan
hampir setiap hari gitu ya. Kayak misalnya lagi gabut di studio, aku selalu nge-search Korea Utara tentang berita terbarunya. Salah satunya kemarin yang mereka meluncurkan lagi rudalnya dan sampai ada peringatan dari Jepang kayaknya udah masuk teritorinya atau apa, atau enggak mungkin hanya masuk zona ekonominya gitu. Itu lumayan seru sih ngeliatnya gitu. Tapi semoga suatu saat, harapanku pribadi ya mereka bisa reunifikasi sih. Kasihan sih sejujurnya, kasihan. Dan sama kayak Jerman pada masa perang dingin, semoga mereka bisa reunifikasi. Ya mungkin itu aja sih dari aku ya. Mungkin makasih kalian udah nonton sampai menit segini. Sorry kalau misalnya aku ngomong kayak terbata-bata, mungkin next aku bakal pakai teks sih katanya, karena jujur aja susah kalau misalnya langsung out of the box kayak gini. Tapi poin-poinku dapet sih kelihatannya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa nggak usah subscribe juga nggak apa-apa, udah channel mati. Jadi ya, thank you guys. Oh ya, mungkin kalau misalnya kalian ada ide apa yang mau dibahas, boleh tuh. Aku pengen sekali sih kayak bahas Black Panther, organisasi Black Panther di Amerika. Kayak mereka tuh kelompok, kalau misalnya kalian tahu mungkin KKK gitu ya, itu kan kelompok ras kulit putih, apa nih kayak supremasi kulit putih itu. Dan ada juga di Amerika namanya Black Panther, di mana mayoritasnya anggotanya adalah orang-orang ras kulit hitam, apa nih Afrika Amerika gitu. Itu seru sih katanya. Tapi mungkin aku research dulu apa, cari-cari gitu dokumenter atau apa gitu biar nambah wawasan juga gitu. Oke, terima kasih nonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja, sukses selalu dan jaya.